Cara menanam Staurogine repens. Staurogine repens tumbuh lebih tinggi dari tanaman karpet seperti Utricularia graminifolia tetapi masih jauh lebih pendek dari tanaman batang biasa. Di bawah tingkat cahaya yang lebih tinggi, ia tumbuh padat dan memeluk hardscape. Ini sangat ideal untuk penempatan perantara antara tanaman karpet dan tanaman tanah tengah belakang yang lebih tinggi. Staurogine repens berasal dari Amerika Selatan dan telah menjadi populer di hobi karena keserbagunaannya dalam aquascaping. Ini adalah tanaman batang hijau pendek yang membentuk semak lebat di bawah tingkat cahaya yang lebih tinggi. Kemampuannya untuk dipangkas menjadi kontur yang bagus dan tinggi yang pendek membuatnya bagus untuk aquascaping. Ini menyatu dengan mudah dengan tanaman lain dan berguna dalam aquascapes yang ingin mengekspresikan rasa pencampuran alami tanaman. Tingkat cahaya yang lebih tinggi menyebabkan tanaman menyebar menyamping ke daerah sekitarnya dengan batang merambat. Sedangkan tingkat cahaya yang lebih rendah menyebabkan tanaman tumbuh vertikal dengan ruas yang lebih panjang seperti tanaman batang pada umumnya. Dalam kondisi ramai, tanaman juga akan tumbuh lebih tegak, karena pertumbuhannya tidak secepat tanaman batang umum lainnya. Ia dapat dengan mudah dinaungi oleh petani yang lebih agresif. Oleh karena itu, paling baik ditempatkan di tengah atau depan tangki dengan beberapa jarak dari tanaman di sekitarnya di mana ia dapat menerima cahaya tanpa halangan. Staurogine repens bukanlah tanaman dengan permintaan tinggi dibandingkan dengan spesies tanaman air lainnya yang sulit tetapi juga tidak sekuat spesies yang biasanya ditanam di tangki berteknologi rendah seperti wisteria air. Tumbuh ke bentuk terbaiknya di tangki injeksi CO2. Meskipun cukup umum digunakan di tangki injeksi non-CO2 juga, di mana ia mengambil bentuk yang lebih vertikal dan tumbuh kurang padat. Tumbuh baik di tanah aquasoil atau tanah liat, tetapi tahan banting berarti bahwa ia akan tumbuh di substrat lembab serta selama ada cara lain untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Staurogine berubah menjadi busuk meleleh. Ini adalah salah satu masalah yang unik untuk Staurogine repens. Ketika kondisi tidak stabil, dan tangki mengalami beberapa fluktuasi atau ketika tanaman masih menyesuaikan diri dengan tangki baru, itu rentan terhadap jenis pelelehan yang menyebar ke tanaman yang berdekatan, baik tanaman Staurogine yang berdekatan maupun spesies lain. Belum dapat dipastikan apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini. Apakah itu virus bakteridal? Namun kemunculannya sudah cukup umum bagi kita untuk mempelajari perkembangan umumnya dalam sebuah tangki. Biasanya dimulai dengan bercak coklat pucat dan tembus cahaya di daun, lingkaran merah di bawah, yang kemudian menyebar ke tanaman di sekitarnya yang akhirnya menyebabkan peleburan seluruh daun. Pencairan ini akan sering juga menyebar ke spesies tanaman lain. Namun, dalam banyak kasus, batang telanjang dapat pulih setelah proses peleburan berlalu. Tidak ada obat yang diketahui sampai sekarang, 2021, meskipun memperbaiki kondisi pertumbuhan secara keseluruhan dapat mengembalikan kumpulan tanaman ke kesehatan lebih cepat. Ketidakstabilan tangki dan pergeseran parameter yang besar, lonjakan amoniade dapat memicu pencairan. Ini jauh lebih umum pada pengaturan baru dan tanaman yang baru ditanam, dan jarang terjadi di antara tanaman yang sudah mapan. Jika terdeteksi lebih awal, daun yang terkena harus dibuang seluruhnya. Terkadang ini cukup untuk membatasi penyebaran. Tahap awal pencairan Staurogine. Jika semua daun yang terkena dihilangkan, penyebarannya bisa dihentikan. Sebuah bintik coklat tunggal seringkali cukup untuk mendiagnosis penyakit ini. Faktor kunci keberhasilan. Cahaya yang cukup menyebabkan lebih banyak pertumbuhan lateral. Cahaya yang tidak mencukupi menyebabkan pertumbuhan yang lebih vertikal.
Direkomendasikan setidaknya 50 mol par pada tingkat substrat. Stabilitas tangki secara keseluruhan dan kematangan biologis mencegah pencairan. Baca lebih lanjut tentang ini di sini. Injeksi CO2 memberikan kepadatan, ukuran daun, dan kesehatan tanaman yang lebih baik. Dapat tumbuh dengan baik di air sada, dan mentolerir berbagai parameter air. Pemupukan yang tidak memadai menghasilkan daun yang tidak merata atau berwarna pucat. Pemupukan secara teratur harus dilakukan baik melalui zona akar atau kolom air. Pemangkasan dan propagasi. Saurogine repens mengambil pemangkasan dengan sangat baik. Rimpang atau batang yang menjalar dapat dipotong pada ruas daun, dan batang yang tersisa akan menumbuhkan tunas baru. Saurogine repens semak mengambil terlalu banyak kepadatan, yang berarti bahwa mereka dapat tumbuh besar dan padat dari waktu ke waktu tanpa terlalu menderita, yang membuat mereka bagus untuk aquascapes pemeliharaan rendah. Di atas semak-semak yang penuh sesak cenderung memiliki bagian bawah yang memburuk. Ini berarti bahwa semak-semak besar yang tidak sering dipangkas dapat memiliki batang yang sebagian besar gundul di tingkat yang lebih rendah. Aquaris karena itu memiliki dua pilihan. Anda dapat memotong semak Saurogine repens sesering mungkin, dan memotongnya rendah, yang memungkinkan semak untuk meremajakan dirinya sendiri. Atau Anda dapat memangkasnya sekali dalam waktu yang lama. Saat itu bagian bawah mungkin sudah mulai memburuk dan Anda perlu melakukan penanaman kembali dari atas. Perbanyakan sederhana seperti dengan tanaman batang lainnya. Cukup potong pucuk bagian atas sekitar 1 inci atau lebih panjang agar lebih mudah ditanam, dan tanam langsung ke substrat. Itulah sekilas artikel mengenai tanaman aquascape sterogen. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.